Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama Zulkarnain El Maduri. Lagi-lagi Idrus Ramli. Ini rupanya Idrus Ramli harus bertemu dengan seorang anak muda ya, Ustadz dari Hidayatullah yang tidak mau membawa lembaganya. Nah, ketika saya ngikuti, memang perkataan Idrus Ramli dibandingkan dengan orang ini, ya tentu saja sangat ilmiah. Ustadz yang dari Hidayatullah, yang mencerminkan bahwa dia adalah seorang yang terdidik gitu. Yang tentu saja kalau dilihat ya dari ucapan Idrus Ramli, memang sungguh belum layak dalam diskusi ilmiah di dalam menjelaskan ketentuan-ketentuan agama gitu. Seperti menghadapi orang ini, kita bisa melihat nanti bagaimana Idrus Ramli berhadapan dengan seorang Hidayatullah ini yang disampaikan oleh Idrus Ramli ya. La ilaha illallah bagaimana? Jangan sampai kita sahabat, itu ada dalilnya, ada jalan yang kedua. Memang belajar inilah kepada apa yang semua dikatakan ustadz oleh dan ulama yang memang saya sempat untuk belajar kepadanya. Jadi saya tidak ulama atau ustadz termasuk dari orang yang Hidayatullah mau fanatik kepada satu golongan, dan saya berusaha untuk itu. Siapapun ulama menyampaikan Al-Quran dan hadis, saya belajar kepadanya, dan saya pantas menjadi murid beliau, siapapun dia. Hadirin yang berbahagia, dari sejak awal tadi saya ikuti penjelasan Ustadz Muhammad Idrus Ramli, telah saya dapatkan beberapa hal. Pertama, hadis istighotsah dan tabaruk itu sungguh sangat banyak, bahkan sahih, sudah tidak bisa diragukan kesahihannya. Kemudian yang kedua, sahabat tabi'in dan alul hadis banyak melakukan istighotsah kepada Rasulullah Muhammad SAW, demikian pula tabaruk, dan mungkin juga bertawasul yang belum dijelaskan. Yang menjadi pertanyaan bagi saya tidak mendapatkan riwayat adanya 10, kita mengetahui ada 10 sahabat yang dijamin masuk surga, diberi kabar gembira. Rasulullah memberikan kabar gembira kepada 10 sahabat ini bahwa mereka termasuk ahlul jannah. Yang menjadi pertanyaan saya kepada beliau, saya mohon nanti kalau memang ada riwayatnya, supaya tidak menjadi pertanyaan yang berkepanjangan bagi saya, adakah riwayat kaum muslimin yang hidup pada zaman sahabat Rasulullah SAW bertabaruk, bertawasul atau bertabaruk kepada 10 sahabat yang sudah wafat? Ketika 10 sahabat ini sudah diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, adakah riwayat yang menjelaskan kaum muslimin bertabaruk atau beristighatsah mendatangi kuburan ke 10 sahabat sudah meninggal ini, kemudian melakukan apa yang dilakukan oleh kaum muslimin khususnya di Indonesia ini terhadap kuburan sunan-sunan yang kita anggap sebagai ulama? Di mana hal ini yang berbahagia, sedikit kami memberikan penjelasan. Kalau Rasulullah dan itu pertanyaannya ya luar biasa. Jadi dia bertanya, bukankah ada 10 seorang sahabat yang sudah dijamin masuk surga? Nah, ketika mati, apakah ada orang yang bertawassul kepada 10 sahabat yang dijamin masuk surga itu? Dan apakah ada dari kaum muslimin yang bertawassul ketika itu, yang bertawassul kepada 10 orang yang dijamin masuk surga, terutama
ketika itu para sahabat-sahabat yang lain atau tabi'in gitu, atau tabi'ut tabi'in bertawasul kepada nama-nama sahabat yang sudah dijamin masuk surga itu? Ada nggak gitu? Jadi ini luar biasa pertanyaannya ya, yang tentu saja bisa memeras keringat orang yang ditanya gitu. Karena memang kalau berbicara 10 sahabat yang dijamin masuk surga, sepanjang perjalanan sejarah Islam memang tidak pernah ada dari kalangan sahabat-sahabat Nabi ataupun sesudahnya dari kalangan tabi'in yang bertawassul kepada mereka, yang didasarkan kepada hadis-hadis yang sahih. Itu tidak pernah terjadi gitu. Nah, di sini sangat luar biasa pernyataan yang disampaikan oleh saudara kita ya dari Hidayatullah itu. Nah, kita lanjut pertanyaannya. Bersama 10 sahabat itu ada dalilnya, ada jaminannya, ada hadisnya dan sahih bahwa mereka adalah orang-orang soleh, dipastikan kesolehannya. Bahkan Rasulullah adalah orang yang ma'zum, terbebas daripada kesalahan. Sementara yang menjadi perbedaan pendapat dari kalangan ulama, ini kita harus berlaku adil. I'diluhu aqrabu littaqwa, ini adalah ayat firman Allah, kita harus berlaku adil. Ya, kita sama sekali tidak bermaksud menjatuhkan kelompok yang satu kemudian mengangkat yang lain, tidak sama sekali, karena itu adalah dosa. Ya. Cuma di sini ada peluang untuk terjadinya perbedaan pendapat. Ini ikhtilaf. Kita belajar untuk ikhtilaf. Mohon maaf yang berbagi sedikit panjang Ustaz ya, mohon maaf. Ya. Sedikit tentang ikhtilaf sebelum saya lanjutkan pertanyaan, bahwa malaikat juga ikhtilaf, hadirin berbagi, supaya lapang dada kita. Jangan sampai kita tuh kok berbeda, kaum muslim berbeda, sempit dada kita. Malaikat ikhtilaf. Kita mungkin mengetahui riwayat ada seorang yang ingin bertaubat, membunuh 99 orang. Kemudian ingin bertaubat, dia dikatakan kamu tidak ada kesempatan untuk bertaubat, sehingga dibunuh pula orang itu. Akhirnya disarankan mendatangi seseorang, kalau kau ingin bertobat maka pindah ke daerah lain. Setelah dalam perjalanan dia diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ulama rahmat dan ulama ziksa berbeda pendapat. Satu mengatakan ini ahli neraka, yang satu mengatakan ini ahli surga. Malaikat berbeda pendapat. Nabi Harun dan Nabi Musa juga berbeda pendapat. Ketika 40 hari ditinggalkan Bani Israel oleh Nabi Musa untuk mendapatkan wahyu, sebagian daripada Bani Israel, hadirin yang berbahagia, itu membuat patung berupa anak sapi, anak emas. Anak sapi yang terbuat dari emas, patung. Kemudian menyembahnya. Balik Nabi Musa, dia tarik jambulnya, rambutnya atau jenggotnya, dan dia tarik rambutnya. Nabi Harun, kok kamu biarkan Bani Israel menyembah sapi betina, patung seperti ini? Apa kata beliau? Jawabannya, saya tidak membiarkan. Cuma kalau saya bertindak sebelum kedatangan kamu, nanti terjadi perpecahan di kalangan kaum Bani Israel. Kamu juga memarahin saya. Kamu nanti mengatakan kamu membuat terpecah Bani Israel. Itulah sebabnya terjadi perbedaan pendapat cara pandang Nabi Musa dengan Nabi Ibrahim. Begitupun dengan Nabi Daud dengan anaknya, putranya. Jadi hadirin berbagi sedikit tentang perbedaan pendapat, bahwa ada saja. Nah, disinilah kenapa ada yang berpendapat bahwa ada yang kaum muslim yang tidak setuju dengan, maaf saya termasuk yang tidak memusyrikan pelakunya, selama tidak mengatakan bahwa seakan-akan wali-wali ini ada punya kemampuan menentukan sesuatu. Iya, dia kan hanya perantara. Itu yang terjadi perbedaan pendapat, bahwa tidak ada riwayat yang sahih kaum muslimin di masa sahabat mendatangi kuburan-kuburan selain daripada Rasulullah. Mereka bertawassul dengan kuburan itu. Bahkan tidak ada riwayat yang sahih selain tadi cium tangan dan cium kaki. Tidak ada kaum muslim yang mendatangi sahabat yang utama 10, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, meminta dahat mereka, kemudian meminta keringat mereka. Tidak ada seperti itu yang kita dapatkan. Kalau mencium tangan dan kakinya itu penghormatan, tidak ada masalah. Bahkan ada suatu riwayat Rasul mencium salah seorang sahabat, tangan sahabat, ketika melihat bahwa tangan ini dipakai untuk bekerja mencari rezeki. Rasul mencium tangan sahabat tersebut. Ada riwayat seperti itu.
Ya. Cukup, Ustaz. Rasulullah melakukan. Ya. Mungkin. Ya, jadi pertanyaan saya Ustaz, ini yang menjadi perbedaan pendapat bahwa tidak ada suatu jaminan, tidak ada hadis, yang tidak ada suatu dalil dari Al-Quran dan Sunnah yang memberikan jaminan kesolehan manusia-manusia selain daripada Rasul dan 10 orang tersebut. Sedangkan kepada 10 orang tersebut saja tidak ada dalil yang sahih di mana kaum muslimin melakukan tabarruk, ya, tawassul dan beristighosa kepada mereka setelah mereka wafat. Tidak ada. Menurut pendapat yang tidak sependapat dengan Ustadz tadi. Iya. Ini ya yang pertanyaan saya. Ya, kemudian saya mohon kepada Ustadz untuk memberikan penjelasan, dan satu hal sebagai penutup saya bacakan satu hadis, satu ayat, sepotong ayat yang berbahagia ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ay yakunu khairan minhum wala nisa'un min nisa' asa ay yakunna khairan minhun," ila akhir ayat. Ya. Wahai orang-orang yang beriman, ya. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin. Oke. Wahai orang saya melihat ketika saya lihat ini budaya berbeda pendapat. Itu ya. Jadi disitulah ketika Idrus Ramli dengan supporternya, ya, berhadapan dengan orang yang memiliki kecerdasan yang menuntut dalil. Kita memang dituntut untuk lebih jauh membahas berkaitan dengan tawassul itu, karena memang ini ada 10 seorang sahabat. Nah, tapi sekarang justru yang diramaikan itu adalah Wali Songo, nama Habib-Habib yang dijadikan dasar-dasar ini ya. Lah, sedangkan kalau kita lihat dahulu kala dari 10 orang yang mulia itu yang sudah dijamin masuk surga saja, tidak ada satupun dalil yang sahih bahwa mereka umat Islam melakukan tawassul dan tabarruk kepada mereka, kepada Abu Bakar, kepada Umar, kepada Utsman, kepada Ali, terus kepada yang 10 orang dijamin masuk surga itu. Padahal sudah jelas mereka ini masuk surga. Dan tidak ada orang yang soleh kecuali mereka gitu. Karena mereka sudah pasti solehnya dan dijamin masuk surganya gitu. Nah, kalau ini dijadikan dasar landasan, artinya memang tawassul itu dengan gaya-gaya seperti yang sekarang ini, bertawassul kepada wali-wali Allah, tentu itu pertanyaannya cukup besar. Dalil yang mana yang membenarkan? Karena tadi sahabat saja yang lebih soleh, lebih hebat, lebih wali dari orang wali-wali yang ada di dunia, itu tidak pernah menjadi alat tawassul. Justru yang menjadi alat tawassul itu adalah yaitu para wali yang sekarang ini. Nah, ini tentu sangat lucu, bahkan disebutkan namanya itu ya. Kalau saya sering ikuti itu. Kalau ada 50 orang itu disebut wali misalnya, itu 50 orang akan disebut. Ini barangkali ya dari saya, artinya kalau kita lihat dari Idrus Ramli jawabannya itu sampai ngawur ya. Membentak-bentak ya, dia punya supporter. Kemudian apa ya? Dari caranya berbicara sudah tidak ilmiah sama sekali. Yang bisa itu cuma marah-marah gitu. Tapi saya tidak perlu menyampaikan di sini. Karena tidak etis ya menyampaikan marahnya orang di media. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.